Apa itu yang dimaksud dengan biosfer? Biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan semua objek dan interaksi yang ada, termasuk interaksi dengan unsur-unsur litosfer atau batuan, atmosfer atau udara, dan hidrosfer atau air. Jenis dalam macam-macam biosfer. Yang pertama, atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara di permukaan bumi. Atmosfer bumi terdiri dari atas nitrogen dan oksigen dengan sedikit argon, karbon dioksida, uap air, dan gas lainnya. Atmosfer melindungi kehidupan bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan mengurangi suhu ekstrim antara siang dan malam. Yang kedua, litosfer merupakan lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Ketebalan lapisan kulit bumi bagian luar atau yang paling atas tersebut sekitar 100 km. Lapisan ini terdiri bebatuan. Struktur lapisan litosfer terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama lapisan sial atau silisium aluminium. Lapisan sial adalah lapisan litosfer yang tersusun dari jenis logam silisium dan aluminium. Yang kedua, lapisan sima atau silisium magnesium. Lapisan sima adalah kulit bumi yang tersusun dari logam silisium dan magnesium. Ketebalan lapisan ini mencapai 65 km dan bahannya punya sifat elastis basal. Yang ketiga, hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat pada lapisan udara. Unsur-unsur hidrologi. Yang pertama, evaporasi merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena adanya perubahan air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara. Yang kedua, transpirasi merupakan penguapan melalui tumbuhan. Yang ketiga, evapotranspirasi merupakan gabungan dari beberapa hasil penguapan melalui tubuh air dan tanaman. Yang keempat, infiltrasi merupakan suatu air, es, salju yang turun ke permukaan bumi kemudian meresap ke dalam tanah. Kelima, kondensasi merupakan sebuah proses perubahan uap air menjadi air hujan yang disebabkan adanya pendinginan atmosfer. Yang keenam, presipitasi merupakan suatu cairan yang berasal dari atmosfer kemudian akan tercurah ke permukaan bumi. Yang ketujuh, runoff merupakan sebuah pergerakan air dari permukaan tanah yang disebabkan karena adanya presipitasi air hujan, es, atau salju sehingga akan meresap ke dalam tanah. Perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Benda hidup atau makhluk hidup merupakan organisme yang hidup dan tumbuh serta dapat berkembang biak. Contohnya yaitu manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain. Sedangkan benda mati merupakan benda yang tidak hidup dan tidak bisa bergerak. Benda mati tidak perlu dirawat. Contohnya batu, lemari, air, TV, dan lain-lain. Asal mula kehidupan di bumi. Yang pertama ada teori kosmozoa, yaitu makhluk hidup datang dari bumi dari bagian lain alam semesta ini. Diperkirakan bahwa suatu benda berat telah menyebarkan benda hidup, dan benda hidup itu merupakan suatu partikel-partikel kecil. Yang kedua ada teori Fluger, yaitu bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas, kemudian dari bahan itu mengandung karbon dan nitrogen terbentuk senyawa cyanogen. Senyawa ini terbentuk pada suhu yang sangat tinggi, dan selanjutnya terbentuk zat protein pembentuk tooplasma yang akan menjadi makhluk hidup. Yang ketiga ada teori Moore, yaitu hidup muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam larutan yang labil. Bila fase keadaan kompleks itu tercapai, akan muncullah hidup. Yang keempat ada teori alien, yaitu beberapa reaksi terjadi, yaitu energi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dari materi-materi. Konsep atau teori modern. Teori abiogenesis oleh Aristoteles pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi, yaitu makhluk hidup berasal dari benda mati yang timbul secara spontan karena adanya gaya hidup. Contohnya itu, pada air hujan dan rendaman air jerami terlihat adanya jentik-jentik atau makhluk hidup. Teori biogenesis, yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Contohnya itu ada omne vivum ex ovo, setiap kehidupan berasal dari telur. Omne ovo ex vivo, setiap telur berasal dari kehidupan sebelumnya. Omne vivum ex vivo, setiap kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Hipotesis bubur primordial oleh Urey, Oparin, Haldane, dan Miller, yaitu gas-gas dalam atmosfera atau amoniak, hidrogen, uap air, dan metan karena radiasi sinar ultraviolet atau energi kilat bergabung membentuk senyawa yang rumit disebut bubur primordial. Teori transcendental, yaitu merupakan jawaban secara religi, benda hidup itu diciptakan oleh supernature atau Tuhan yang maha kuasa di luar tangkauan sains. Konsep keanekaragaman makhluk hidup. Perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Iklim menyebabkan terjadinya temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran. 3 klasifikasi keanekaragaman, yakni tingkat gen, tingkat jenis atau spesies, dan tingkat ekosistem.
3 tahap klasifikasi, yakni pencanderaan atau identifikasi, kemudian pengelompokan, lalu diakhiri dengan pemberian nama takson. Pengembangan klasifikasi makhluk hidup dan Two Kingdom Classification, Three Kingdom Classification, Four Kingdom Classification, Five Kingdom Classification. Ciri-ciri kingdom, ada Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, Kingdom Animalia. Tingkatan takson, ada kingdom adalah dunia atau kerajaan, divisio adalah filum, klasis adalah kelas, order adalah ordo, familia adalah suku, genus adalah marga, spesies adalah jenis. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu sistem yang dibuat untuk memudahkan manusia untuk mempelajari dan mengenali makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti taksis, yaitu susunan, dan nomos yang berarti aturan. Perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah sistem 2 kingdom yang dikemukakan oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1758 yang meliputi kingdom Animalia dan Plantae. Selanjutnya adalah sistem 3 kingdom yang dikemukakan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1866 yang meliputi kingdom Protista, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya adalah sistem 4 kingdom yang dikemukakan oleh Herbert Faulkner Copeland pada tahun 1956 yang meliputi kingdom Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya adalah sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969 yang meliputi kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom Monera dengan ciri prokariota, bersel satu dengan bagian inti tersebar dalam protoplasma, contohnya bakteri dan ganggang hijau biru. Yang kedua adalah kingdom Protista dengan ciri memiliki membran inti atau eukariota, umumnya bersel satu dengan contoh protozoa dan ganggang. Yang ketiga adalah kingdom fungi dengan ciri memiliki membran inti atau eukariota, berlinding sel, tidak berklorofil, dapat menguraikan zat organik untuk makanannya dengan contoh semua jenis jamur. Yang keempat adalah kingdom Plantae dengan ciri bersel banyak atau multiseluler, memiliki membran inti, memiliki dinding sel, dan berklorofil dengan contoh lumut atau tumbuhan hijau. Yang terakhir adalah kingdom Animalia dengan ciri bersel banyak atau multiseluler, memiliki membran inti, tidak berklorofil, dan mampu berpindah tempat dengan contoh semua jenis hewan. Manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia. Yang pertama adalah nilai biologi. Dengan adanya keanekaragaman hayati, manusia dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Selain itu, hampir 100% penyuplai oksigen di bumi berasal dari keanekaragaman hayati. Nilai estetika dan budaya. Keanekaragaman hayati memiliki nilai estetika yang memberikan keindahan sebagai sarana untuk memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan pada orang yang menikmatinya. Keanekaragaman hayati juga memberikan pemandangan alam yang indah. Nilai pendidikan. Keanekaragaman hayati dapat digunakan sebagai pembelajaran dan sumber penelitian. Keanekaragaman hayati masih dilakukan penelitian dalam pencarian potensi suatu organisme, pemulihan flora dan fauna, mencari sumber alternatif energi dan pangan, maupun pelestarian alam. Yang keempat adalah nilai ekologi. Keberadaan keanekaragaman hayati pada suatu daerah sangat berperan besar untuk menjaga proses ekosistem seperti daur zat dan aliran energi. Di samping itu, keanekaragaman hayati berupa tumbuhan mempunyai peran besar dalam menjaga tanah dari erosi dan terjaganya proses fotosintesis. Yang terakhir adalah nilai religi. Dengan adanya keanekaragaman hayati, mengingatkan kita tentang kebesaran Tuhan, serta meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa lewat ciptaannya yang indah dan beragam. Persebaran makhluk hidup. Persebaran umum dari hewan berdasarkan letak geografis. Pertama, wilayah Etiopian, meliputi benua Afrika dari sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia. Hewan yang khas meliputi gajah Afrika, badak, gorila, babon, dan jerapah. 2. Wilayah Paleartik. Wilayah Paleartik meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Soviet, daerah dekat Kutub Utara, sampai pegunungan Himalaya. Hewan yang khas yaitu unta di Afrika Utara, binatang kutub seperti rusa kutub, kucing kutub, dan beruang kutub. 3. Wilayah Nearktik, meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara, dan Greenland. Hewan yang khas meliputi ayam kalkun liar dan domba gunung. 4. Wilayah Neotropikal. Wilayah Neotropikal meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Meksiko. Hewan yang khas yaitu tapir, kera hidung merah, dan unta. 5. Wilayah Oriental. Wilayah Oriental tersebar di kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hewan yang khas yaitu harimau, orangutan, dan rusa. 6. Wilayah Australian. Wilayah Australian mencangkup kawasan Australia, Selandia Baru, Irian, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya. Hewan yang khas meliputi kanguru dan koala. Terakhir ada wilayah oceanik.
Wilayah oceanik tersebar di kawasan kepulauan di Samudra Pasifik. Wilayah ini merupakan pengembangan dari wilayah Australian daratan dengan spesifikasi fauna tertentu. Oleh karena itu, jenis faunanya hampir sama dengan wilayah Australian. Peta persebaran fauna di Indonesia. Garis Wallace membatasi fauna asiatis dengan fauna peralihan. Yang kedua, garis Weber membatasi fauna australis dengan fauna peralihan. Sejarah perkembangan manusia. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba pada masa ini selalu berpindah-pindah karena tidak punya tempat tinggal tetap untuk mencari tempat-tempat yang menyediakan banyak bahan makanan. Manusia purba mengumpulkan makanan yang tersedia di alam tanpa mengolah atau menanam lebih dulu. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam adalah masa ketika manusia mulai memenuhi kebutuhan hidup dengan cara membuka lahan di hutan untuk dijadikan ladang. Masa perundagian. Pada masa ini, manusia sudah mengenal teknologi sederhana dan pembagian kerja. Di kehidupan pada masa perundagian, manusia purba sudah menemukan biji-biji logam dan mengenal pengolahan logam, sehingga berbagai peralatan mulai dibuat dari logam.